Ubud gitu. Itulah konsepnya awal jadi Pangeran Ubud. Iya, jadi aku buka bisnis itu di F&B jatuhnya, food and beverage, tapi itu lebih ke kopi sih. Jadi yang aku bikin itu bisnis kopi. Jadi sebenarnya ini bisnis kopi yang bukan kopi asli gitu, maksudnya ya kopi ala-ala. Jadi kan ada kopi yang cafe latte, kayak gitu, itu kan beneran kopi, kayak americano dan kopi. Tapi yang aku jualnya lebih ke ala-ala sih, jatuhnya kayak kopi gula aren, kayak gitu, kopi susu gula aren. Jadi kayak ngikutin perkembangan zaman aja. Jadi awalnya aku itu pecinta kopi, tapi bukan kopi yang asli ya, bukan kopi berat, kopi ringan-ringan kayak kopi gula aren gitu. Karena dorongan syuting juga, karena aku biasanya kalau udah mulai lemes, biar fit lagi aku harus ngopi, tapi aku nggak bisa kopi yang berat, jadi jatuhnya aku beli kopi-kopi gula aren. Kayak beberapa brand yang ada di Jakarta kan, aku cukup suka. Terus akhirnya waktu itu aku sempat kepikiran untuk buka di Bali awalnya, karena kan rumah di Bali, semua di Bali. Jadi waktu balik ke Bali aku mikir pengen juga nih kalau ada bisnis kopi. Hanya ya aku nggak bisa bikin kopi karena aku tahu itu ribet ya kan, harus butuh waktu yang banyak dan benar fokus untuk itu. Jadi rencananya awalnya tuh aku mau nge-franchise salah dua brand yang ada di Bali waktu itu. Terus sampai aku udah email, aku udah kontak, sampai orangnya itu juga udah datang ke tempat aku. Mereka udah ngecek, terus ya istilahnya tinggal nunggu waktu untuk bayar, kumpulin modal juga. Itu apa ya, nggak tahu, tiba-tiba ada halangan aja yang membuat itu jadi cancel. Terus waktu itu masuk corona, jadi masuk corona itu kita nggak ada yang syuting, terus aku akhirnya balik ke Bali. Terus juga semua bisnis keluarga seperti Museum Blanco, terus kita juga ada dua restoran dan satu kafe kecil yang dimiliki sama kakakku, itu semua terpaksa harus tutup karena corona. Dan juga waktu itu aku mikir dan aku sadar gitu, semua bisnis yang ada di Bali yang punya aku itu, punya keluarga, itu semuanya lebih mencari marketnya itu ke market orang luar, market yang internasional, bukan yang domestik. Domestik ada, tapi lebih fokusnya yang kita cari itu sebenarnya yang luar. Nah aku mikir, kenapa nggak kita buat suatu bisnis, kita bangun suatu bisnis dan produk di mana kita itu cari ya lokal aja. Jadi amit-amit hal seperti ini terjadi, kita nggak terlalu shock, kita nggak terlalu kaget, karena kita masih bisa dapetin market yang ada di sekitar tempat kita atau orang-orang lokal yang ada gitu. Jadi waktu itu dia aku udah mau lanjut untuk nge-franchise lagi. Ya tiba-tiba ada salah satu teman partner aku, teman deket, dia bilang, "Bro, gua ada ini nih, gua ada resep kopi nih, lu mau cobain nggak? Atau lu seneng?" Gitu. Dia mau bikin kopi, terus dia cobain dia kirim ke aku suka banget. Rasanya itu kayak bukan kopi yang cair banget, tapi dia kopinya kental, strong, kopinya masih strong tapi ada manis-manisnya. Itu dia yang aku seneng, aku yakin banget itu berhasil. Terus aku bilang, "Bro, kenapa kita nggak join aja? Aku ada masa, ya kan, aku ada modal, aku juga mau buka kopi, terus aku bantuin kamu, kita join berapa persen. Awalnya akhirnya terbentuklah kolaborasi awalnya. Jadi kita bikin nama brand kopinya adalah Kopi Pangeran. Dan nama brand kopinya adalah Kopi Pangeran. Jadi kenapa namanya Kopi Pangeran? Karena aku lahir di Ubud dan cita-cita aku adalah menjadi pangeran. Menjadi pangeran di daerah Ubud gitu. Itulah konsepnya awalnya, konsepnya menjadi pangeran di Ubud. Dan keluarga aku juga karena dekat sama keluarga kerajaan Ubud, jadi aku mikir, ya kenapa nggak bikin aja, daripada nama kopi Blanco kayak terlalu gimana, tapi bikin aja kita Kopi Pangeran, bukan kopi raja, karena raja itu kan terdengar seperti sudah senior ya. Kenapa nggak yang masih anak muda juga kena, jadi kita namain Kopi Pangeran gitu. Ada di Ubud. Ya itu dia, jadi kita bikin kolaborasi, jadi ada satu resep
dimana aku yang bikin resep itu sendiri sama bantuan teman aku. Dia bilang, kau mau ini nggak? Aku bilang nggak, kurangin, diubah lagi segini nggak, berapa liter gitu. Susunya atau kita tambahin apa? Aku bilang coba kita tambahin cookies di atasnya atau gimana. Akhirnya ada satu rasa yang namanya kopi Pangeran Antonio Blanco Junior. Nah jadi itu aku coba promosiin lewat sosial media. Jadi waktu itu aku bikin seolah-olah aku yang mengantarkan pesanan kopi ke seluruh tempat yang ada di Bali. Itu dia. Jadi aku bikin apa ya, kayak istilahnya sayembara gitu. Aku umumin di Instagram aku bahwa aku lagi jualan kopi, siapa yang pesen, Pangeran sendiri yang akan mengantarkan ke tempat kalian. Jadi waktu itu aku seolah-olah jadi ojol online. Mereka pesan, aku pakai ojol online aku sendiri, aku nganterin pakai motor. Itu dia ke tempat-tempat mereka sambil aku videoin. Dan aku masih ada. Iya, ini boleh gini kan. Buktinya nih. Jadi itu waktu sempat viral, cukup viral di Bali karena aku pakai pakaian ojol. Ini aku pakai pakaian ojol, benar-benar pakaian ojol. Aku pakai pakaian ojek online, terus aku nganterin ke rumah-rumah orang. Jadi sampai orang kaget, kak ini tungguin aku dong, aku mau dateng, aku mau ketemu sama orang ini, sambil aku ngasih kopi. Sekalian promosi juga. Yang nonton 403.000, yang nge-save dan nge-share cukup banyak nih, ada 2.000 nge-save, yang nge-share 841. Itu salah satu promosinya. Terus aku nganterin pun beneran pakai motor. Tapi motor yang aku pakai motor mogi-mogi, dia lebih keren. Jadi itu sih awalnya kenapa ada kopi itu, karena pertama yang aku pikirkan ya waktu pas corona ya. Aku memberanikan diri di mana semua orang di saat corona tutup, aku memberanikan diri untuk melawan arus. Dimana ya aku mikir kayak, aku sempat negosiasi ya, nanya-nanya sama papa gimana nih kalau gini mau bikin bangun gini. Papa pertama agak gak yakin juga karena logikanya siapa sih yang berani mengeluarkan duit dan membuka bisnis di masa-masa corona waktu itu yang awalnya lagi naik-naiknya. Tapi aku memberanikan diri, aku paksa karena aku ada tempatnya juga, ada alat dan semua sudah siap. Jadi aku tinggal gas. Aku mikir kayak kebalik aja. Di saat semua orang takut, kenapa nggak kita yang memberanikan diri? Di saat semua orang lagi tutup, kenapa nggak kita yang buka? Kan pastilah ada anak muda yang kepikiran kayak, aduh bosan banget nih di rumah, atau nggak, aduh pengen yang manis-manis nih, ya kan. Jadi ya udah, itu sih konsepnya awal. Karena pertama juga aku terlalu mencari market yang luar Bali, tamu-tamu dari luar. Sekarang aku mikir gimana caranya aku mencari market yang ada di sekitar lokasi aku buka kopi. Awalnya semua di Seminyak di Bali, terus kita akhirnya buka benar-benar official store-nya yang ada tempat untuk nongkrong, makan semua, nyamannya itu ada di Ubud. Terus baru banget kemarin tanggal 1 aku baru buka di sebutin aja apa ya, di Grand Kitchen. Itu terletak di Denpasar, Jalan Mahendra Data. Jadi tapi itu kamu nggak bisa datang untuk makan, itu cuma bisa pesen melalui aplikasi itu. Jadi baru buka. Terus rencananya sih emang aku lagi bahas juga dan lagi menghitung sekarang kira-kira berapa cost dan pengeluaran untuk aku buka di Jakarta, dan aku lagi mencari mungkin partner juga biar kita bisa secepatnya membuka kopi Pangeran itu di Jakarta. Karena kita lihat kesempatan dan opportunity di Jakarta itu sangat besar, dimana kayak ya let's say contoh aku lagi syuting di sini, aku kemarin bawain pemain-pemain, aku bawain Zoe, Hana, terus Cinta, semua pemain di sini tuh kopi Pangeran dari Bali. Aku bawain karena kebetulan ada teman aku yang datang ke Jakarta, aku titip ke dia, langsung bawain ke sini. Aku bagiin ke mereka, sekalian promosi juga, dan untungnya review dari mereka benar-benar suka kopi. Dan juga terutama kayak Zoe bilang dia nggak bisa ngopi, tapi aku bawain yang namanya Pangeran Hitam Manis. Jadi itu lebih ke susu coklat manis gitu. Itu buat orang-orang yang pecinta kopi. Justru itu dia yang aku udah pikirin banget matang-matang sama teman aku dan keluarga aku juga sama partner aku ini. Kita pengeluaran kalau bisa kita press sekecil-kecilnya. Contoh kayak kebetulan nih aku juga ada tempat di Ubud dimana kita tidak harus menyewa tempat lagi. Ya kan biasanya dimana kita kalau buka tempat kita harus setiap bulan bayar sewa, ya kan, bayar staff yang tinggi, belum lagi kita beli alat kopinya dengan harga yang sangat mahal, belum lagi
bahan-bahan kopinya dan semua itu kan pasti kosnya tinggi. Tapi kebetulan di sini aku kebetulan sudah ada tempatnya, tinggal renovasi sedikit-sedikit, hiasan, terus aku juga sudah ada alat kopinya karena kebetulan sebelum semua bisnis ditutup kita juga udah ada kafe kecil di mana udah ada alat kopinya gitu. Terus apalagi lokasinya di Ubud di mana biasanya tamu tetap ada dan orang-orang lokal Ubud juga termasuk gaul, anak-anak mudanya suka nongkrong gitu. Dan so far aku kan buka pas banget di masa-masa corona. Jadi kalau dibilang pendapatan turunnya, ya kalau dibilang turun enggak, karena justru itu dia. Aku berani buka karena waktu itu saingan lagi dikit. Dimana biasanya orang saat corona mikirnya, tutup aja deh, siapa sih yang mau beli? Di saat semua orang tutup, di situ dia aku mencari celah market kecil di mana aku bisa mencuri market itu. Aku bilang ya udah, orang tutup, ya aku buka. Dan pemikiran itu termasuk berhasil banget. Kita dibilang kualitas itu dibilang cukup baik sekali, kualitasnya kita bagus sekali, tinggi banget. Tapi harganya kita benar-benar mengikuti harga lokal. Dan juga dari segi rasa, kita bukan bikin kopi yang watery atau kopi yang cair banget. Kita bikin kopinya yang enak, yang pas, dimana itu pas banget dengan lidahnya anak-anak muda. Dan juga seumpama kalau anak muda yang nggak terlalu suka sama kopi, kita ada yang non kopi, ada 2 rasa, ada 2 varian gitu. Jadi karena aku sendiri yang menciptakan itu, aku sendiri yang create, dan istilahnya itu apa ya, setiap kali ada customer yang datang aku rekomendasiin rasa kopi itu, dan mereka benar suka karena unik. Itu kopi gula aren tapi aku tambahkan dengan cookies di atasnya dan cookies lotus di atasnya. Itu yang paling favorit orang lain. Iya, soalnya itu unik. Kalau kamu seumpama pengen kopinya nggak manis banget, kamu pisahin antara cookies dengan kopinya. Kamu langsung minum kopi, gigit cookies. Tapi kalau kamu pengen kopinya lebih manis, kamu hancurin cookiesnya, taruh di kopi, aduk-aduk, otomatis jadi manis. Hasilnya sebenarnya kalau kita selalu untuk sekarang itu dibilang profitable, kita sudah profitable, sangat amat bersyukur, terima kasih. Kita kalau dapat profit, aku nggak langsung ubah itu semua menjadi liabilities sih, menjadi beban yang harus kita bayar lagi. Seperti kayak contoh, aku beli barang-barang kayak handphone atau mobil atau apa, aku nggak ubah itu. Aku malah mikirin gimana caranya dengan profit itu aku simpen. Aku ingin membuat kopi ini menjadi brand yang lebih besar lagi. Aku memikirkan mungkin seperti halnya kayak mengembangkan kopi ini ya. Kayak contoh ngumpulin dana mungkin untuk buka di Jakarta, atau renovasi yang toko besarnya yang ada di Ubud. Aku bikin lebih tempatnya lebih luxury, lebih bagus dan lebih menarik perhatian. Kayak kita istilahnya puterin uangnya. Kita puterin uangnya untuk merenovasi kopi dari Kopi Pangeran ini lebih baik.